Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabili haqqa jihadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah bersama-sama dan juga dapat mendengarkan khutbah pada hari ini, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat. Kita setiap minggu diwajibkan untuk berkumpul menunaikan sholat Jumat bersama-sama untuk mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, dan kita senantiasa mendapatkan nasihat ataupun pencerahan yang selalu mengingatkan tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melalui khutbah Jumat ini kami wasiatkan pada diri kami khususnya dan juga kepada hadirin umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kebatilan dan kebenaran, dua hal yang sangat jelas dan sangat terang, sebagaimana terangnya matahari di siang bolong. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang lurus
jalan yang benar dan jalan yang sesat. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut, yaitu segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, lalu beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali Allah, tali yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam konsep Islam, bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk mengikuti suatu kebenaran, karena antara jalan yang benar dan jalan yang sesat telah terang benderang. Karena itu sebagian manusia ada yang Allah takdirkan untuk disesatkan, dan sebagian manusia yang lain ada yang Allah berikan petunjuk mengikuti kebenaran tersebut. Allah takdirkan ia menjadi manusia yang baik yang mengikuti petunjuk yang benar. Hal itu senada dengan firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha. Allah memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada yang Allah takdirkan, Allah gariskan menjadi manusia yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia dikunci mati hatinya, yang kemudian tidak bisa mengikuti suatu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hatinya, dan pendengaran dan penglihatannya ada penutup, dan Allah sediakan kepada mereka azab yang berat. Meskipun ia mendapatkan pencerahan, meskipun ia mendapatkan nasihat, diingatkan beribu-ribu kali, tetap saja dia tidak beriman. A'angdartahum am lang tungdirhum la yu'minun. Baik engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, ia tetap saja tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendengaran serta penglihatannya pun juga ada tutup, yang tidak dapat melihat kebenaran, padahal kebenaran itu adalah perkara yang sudah sangat jelas dan sangat terang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan antara kebenaran dan kebatilan itu seakan-akan ada dinding, ada penghalang, ada tabir yang menutupinya, yang kemudian tabir penghalang dinding itu diistilahkan di dalam Al-Quran dengan hijab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang kelima, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi
wa fi adanina waqrun wa bainana wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Mereka berkata, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tersebut, mereka berkata, hati kami ada penutup terhadap, ada penghalang terhadap apa yang engkau Muhammad dakwahkan, apa yang engkau serukan kepada kami, apa yang menjadi hal yang engkau ajakkan kepada kami. Itu ada akinah, ada satu penutup, ada satu penghalang. Wa fi adanina waqrun, dan ada di telinga itu ada sumbatan yang menyumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, antara kita dan antara engkau wahai Muhammad itu ada hijab, ada penghalang, ada dinding yang menghalangi kita. Fa'mal, oleh karena itu lakukanlah sesuai dengan yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Wa inna amilun, dan biarkan pula kami juga kami melakukan sesuatu yang apa yang ingin aku kehendaki. Kita sama-sama melakukan sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada tabir, ada penghalang, ada hijab yang menjadikan mereka enggan untuk mengikuti satu kebenaran. Hal ini bisa kita lihat contoh-contohnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamsuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu Muhammad dari para rasul, kecuali para rasul itu adalah benar-benar makan makanan dan berjalan di pasar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, lalu kami jadikan antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain itu menjadi suatu fitnah, ujian dan cobaan. Lalu atas birun, maukah kamu bersabar? Maukah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Muhammad melihat itu semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang menyebabkan mereka terhalang, menghalangi mereka untuk mengikuti kebenaran? Karena orang yang diutus adalah ya'kuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Karena yang diutus di muka bumi dengan membawa risalah, dengan membawa kebenaran adalah manusia biasa, manusia yang juga makan sebagaimana kita makan, manusia yang juga berdagang, pergi ke pasar sebagaimana kita juga pergi ke pasar. Bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu hal yang besar. Ini perkara yang penting. Kenapa yang diutus adalah orang yang juga makan sebagaimana kita makan, dan mereka juga berdagang ke pasar sebagaimana kita berdagang ke pasar. Maka ini fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian, cobaan, bahwa mereka diuji oleh Allah, bahwa si pembawa kebenaran yang membawa risalah itu hanyalah seorang manusia biasa sebagaimana yang lain, dari jenis mereka sendiri, yang itu menyebabkan mereka enggan karena tidak ada sesuatu yang antik, tidak ada sesuatu yang wah yang bisa menjadi alasan untuk bisa mengikutinya.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh lagi yang lain, mereka enggan untuk mengikuti kebenaran karena yang diutus bukan seorang malaikat tapi seorang manusia biasa. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamsu fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhir. Mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepada seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Kenapa hanya seorang manusia, bukan seorang malaikat yang diutus yang kemudian menyampaikan risalah tersebut di tengah-tengah manusia? Itu juga cobaan lagi yang menjadikan alasan mereka mencari alasan untuk tidak mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian contoh lain, orang kafir kemudian enggan tidak mengikuti kebenaran karena pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang yang miskin. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ahaula imanallahu alaihim mim bainina alaisallahu bi'alama bisyakirin. Demikianlah kami uji, kami coba mereka ba'dhum bi ba'din, satu dengan yang lainnya. Yang satu Allah berikan kekayaan, yang satunya Allah berikan kepada mereka sedikit harta. Lalu orang yang sedikit harta, orang yang miskin tersebut mendapatkan hidayah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam. Itu juga menjadi fitnah, menjadi cobaan. Dengan kasta tersebut, dengan golongan tersebut juga menjadi cobaan agar mereka berkata la yaqulu. Apa yang akan diucapkan mereka yang tidak mengikuti kebenaran? Aha ula imanallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang miskin seperti ini yang telah Allah berikan anugerah berupa hidayah di tengah-tengah kita? Lalu Allah kemudian menjawab, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih paham, lebih tahu mana di antara hamba-hambanya yang bersyukur? Mereka memang diberi oleh Allah sedikit harta, tapi mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Rasul, dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang memberikan pencerahan, yang memberikan penjelasan tentang kebenaran, tentang tauhid, yang itu tidak bisa dibantah. Itu sesuai dengan akal sehat. Yang dibawa adalah kebenaran. Lalu mengikuti sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, mengikuti arahan Nabi Muhammad, mengikuti petunjuknya, masuk Islam adalah dalam rangka untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur, yaitu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan pula bagaimana ucapan-ucapan orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah tidak mendapatkan petunjuk. Ia menghina bahwa pengikut Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bodoh. Sebagaimana dikatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, wahai manusia,
Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian semua kepada Islam. Apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu? Maka pengikut Nabi Muhammad dianggapnya sebagai orang bodoh. Maka kemudian dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha, justru mereka sendirilah yang bodoh, tetapi merasa lebih pintar. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka itu tidak paham, tidak mengerti kalau dirinya sendiri yang bodoh. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad dengan ikhlas dan jujur itu menunjukkan orang yang cerdas, menunjukkan orang yang paham, orang yang ngerti. Tapi malah justru menuduh bahwa pengikutnya Nabi Muhammad adalah orang yang bodoh, tertinggal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan juga hijab atau penghalang atau tabir yang menyebabkan orang-orang kafir dulu menolak Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin min qaryataini adzim. Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri, yaitu negeri Mekah dan negeri Taif. Yang dimaksud dengan negeri Mekah yang lebih terhormat, yang lebih berpengaruh adalah Walid bin Mughirah. Kenapa kok tidak diturunkan kepada Walid bin Mughirah saja? Dia yang lebih mulia, dia yang lebih terkenal, dia yang lebih tenar, dia banyak harta, dia banyak disegani, dia orang pintar. Kenapa kok tidak sama Walid bin Mughirah? Allah lebih tahu kenapa Walid bin Mughirah adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Kemudian yang dimaksud dengan orang Taif adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kenapa kok tidak dia, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi? Dia lebih hebat, lebih pintar, lebih terkenal. Ini yang diutus oleh Allah, bukan orang yang terkenal. Inilah yang kemudian menjadi alasan penyebab mereka tidak mau mengikuti Al-Quran dan menjauhi Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, kemudian Al-Asi bin Wa'il, wa man fi tabaqatihim yaqulun. Mereka Abu Jahal, Walid bin Mughirah, kemudian Al-Asi bin Wa'il dan lain sebagainya, mereka berkata, in aslamna wa qad aslama qablana Ammar wa Suhaib wa Bilal wa fulan farafa'u alaina idlalan bisabiqah fahuwa iftinan ba'duhum bi ba'din. Kalau kita masuk Islam, maka sungguh telah masuk Islam orang-orang sebelum kita. Siapa mereka? Ada Ammar, ada Suhaib, ada Bilal, ada si fulan dan si fulan. Lalu kalau kita masuk Islam, pasti mereka akan naik derajatnya, karena mereka adalah orang-orang yang sabiqoh, yang mendahului kita. Maka kemudian mereka menyimpulkan, kalau memang Islam itu benar, kalau memang Al-Quran itu benar, maka kita tidak akan didahului oleh mereka. Lau kana khairam ma sabakuna ilaihi. Kalau memang Quran itu baik, kalau yang dibawa Nabi Muhammad itu baik, pasti kami yang lebih cerdas, yang lebih mulia itu pasti lebih dulu untuk masuk Islam. Inilah yang menyebabkan mereka itu enggan untuk menerima satu kebenaran, karena melihat realita
situasi yang lainnya, yang ini yang kemudian disebut iftinan. Itu yang disebut dengan fitnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu waja'alna ba'dahum bi ba'din fitnah atas birun, dan kami jadikan satu dengan yang lain menjadi cobaan, menjadi ujian, yang kemudian dengan tegas Allah bilang atas birun, maukah kamu bersabar? Sabar dengan fitnah ini, supaya fitnah ini bisa menjadi nikmah, menjadi satu kenikmatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan keistimewaan sendiri-sendiri. Allah memberikan perbedaan, Allah memberikan kemampuan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Itu jangan sampai menjadi fitnah, tapi menjadi sebuah nikmat. Kalau Allah berikan kepada seseorang itu kaya, maka hendaklah dengan orang yang kaya itu memiliki rasa rahim, rasa kasih sayang dengan orang fakir miskin. Hendaklah ia membagi-bagikan harta bendanya, suka infak sedekah, menjadi orang yang dermawan, membantu orang yang lemah. Begitu pula sebaliknya, Allah menciptakan manusia ada yang sedikit hartanya, agar ia bersabar untuk tidak mencuri, untuk tidak mengambil harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah, sabar. Kemudian apabila masing-masing itu ada yang kaya dan ada yang miskin, itu kemudian sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu hal yang nikmah, yang asalnya adalah fitnah menjadi suatu hal yang positif karena bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya. Karena Allah menciptakan manusia ini untuk saling menyempurnakan. Memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sempurna, tetapi kita diberikan oleh Allah kelebihan masing-masing itu untuk bisa saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain. Allah berikan kepada mereka, ada yang seperti Nabi Muhammad, ya, memang ummiyin, tidak bisa baca dan tulis, tapi Allah juga berikan kelebihan kepadanya, dan Allah lebih paham, lebih tahu kenapa risalah itu diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada yang lain. Kemudian yang lain yang cerdas itu, ya, para pelajar, para ahli kitab, yaitu pelajar yang selalu baca buku, tidak seperti Nabi Muhammad, tidak ahli baca buku, tidak mengerti referensi, tetapi ia diberikan oleh Allah kelebihan membawa risalah tersebut. Kemudian dari semua itu tadi, itu apa? Saling mengisi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia tersebut. Ada yang cerdas dan ada yang tidak cerdas. Semuanya itu adalah menjadi ujian dan cobaan, agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu mengetahui semuanya, mengerti apa, melihat apa yang kita lakukan. Sudahkah yang kita lakukan itu di atas jalan yang lurus ataukah di atas jalan yang tersesat? Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan sebagian dari manusia ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kasih nasihat atau tidak kita kasih nasihat, dia tidak akan mau beriman kepada Allah. Lalu apakah kemudian kita berhenti? Apakah kemudian kita tidak memberikan nasihat? Tidak. Jalan hidup kita, jalan para nabi adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jalan orang-orang yang tidak merugi adalah selalu beramal soleh, kemudian selalu mengajak kepada kebaikan, selalu amar ma'ruf nahi mungkar, selalu mengingatkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu dakwah, memperingatkan kepada manusia. Lalu manusia itu menerima ataupun tidak, itu menjadi wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk meneliti, mengawasi tindak tanduk, pekerjaan dan ucapan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah, fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidho. Jika mereka menolak ajakanmu, menolak kebenaran, yang jelas-jelas kebenaran itu adalah sesuatu yang terang benerang, fama arsalnaka alaihim hafidho, wahai Muhammad, engkau diutus, aku mengutusmu kepada mereka bukan menjadi hafidho, mengawasi manusia siapa yang mengikuti kebenaran atau tidak, bukan untuk pusing-pusing memikirkan manusia ngapain mereka harus diberi peringatan, ngapain mereka harus diberi nasihat, ngapain harus amar ma'ruf nahi mungkar. Toh andaikan kita ngasih nasihat beribu kata, beribu nasihat, toh tetap saja mereka tidak akan mau beriman. Tidak demikian tugas kita. Tugas kita bukan untuk meneliti manusia, tapi tugas kita adalah menyampaikan. In alaikal balak, wahai Muhammad, engkau tugasmu cuma nyampaikan, sudah, titik. Sampaikan kebenaran, sampaikan Quran, sampaikan sunnah. Kebenaran itu begini. Orang mau terima atau tidak terserah, itu urusannya dia. Tapi itu harus disampaikan. Kebenaran memang harus disampaikan. Islam itu harus disampaikan. Quran itu harus disampaikan. Sunnah itu memang harus disampaikan. Bukan urusan kita untuk meneliti orang itu nerima atau tidak. In alaika illal bala, kamu tugasnya cuma menyampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkal alaika
wa nunthi alaikal khaira wa la nakfuruka wa nahla wa natruku may yakfuruka. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsya adzabak inna adzabaka bil kufari murhiq. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma alaika bil yahud al mal'unin. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma tsabbit ikhwanana al mujahidin fi Palestin, fi Gaza wa fi biladil muslimin. Allahumma aslih dzata bainihim wa baina qulubihim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, khususan fi Gaza. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna